Meskipun pemasaran batik Sidoluhur belum meluas, namun kelompok batik Sidoluhur ini terus menjual di sejumlah kalangan dan mengikuti pameran yang digelar di sejumlah tempat. Pemasaran pertama-tama kita karena termasuk kelompok anggota UMKM, kalau ada pameran di wilayah seperti di kelurahan maupun di kecamatan itu kita diikutsertakan, diundang ataupun di pakualaman. Nah, jadi karena kita sudah tergabung dalam UMKM, kemudian kita juga ikut pameran-pameran di dinas seperti dinas Disperindak, perdagangan, kemudian dinas-dinas yang lain yang ada di wilayah sudah kerjasama seperti Dakdul KB, kita diikutsertakan untuk ikut-ikut pameran produk batik yang kita punya. Dari anggota kami yang aktif sebanyak 25, ini ada sih yang sudah menjual kira-kira antara 5-7 batik yang sudah terjual setiap bulannya. Memang tidak banyak karena kita anggotanya kan kebanyakan lansia. Jadi selama ini mandiri. Kita bahan bakunya kita ambil dari dinas Balai Batik yang selama ini kita kerjasama bermitra dengan dinas Balai Batik. Kesadaran mereka untuk memiliki HKI ini karena mereka sadar jika persaingan antar produk batik semakin terbuka. Persaingan tidak hanya sekedar kualitas maupun dalam memenuhi kuantitas, namun juga kreativitas variasi produknya. Dengan kondisi inilah, maka diperlukan pendampingan dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan untuk memperkuat daya saing dengan produk lainnya. Salah satu bentuk penguatan daya saing adalah perlindungan hak kekayaan intelektualnya terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha melalui perlindungan. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melakukan kunjungan di kelompok batik Sidoluhur dalam rangka untuk melakukan pengawasan terkait kepengurusan kepemilikan merek kolektif dari kelompok batik Sidoluhur atas nama Batik Pendopo Kencono. Jadi ingin mengetahui apakah ada dampak positif terhadap terdaftarnya merek tersebut terhadap usaha mereka. Sebenarnya urgensi dari kepemilikan atau pendaftaran merek itu sebenarnya ada 3. Yang pertama harus ada dengan pendaftaran merek adanya kepastian perlindungan hukum terkait produknya, sehingga ketika nanti ada pihak lain yang mencoba menggunakan atau meniru merek atau produk mereka dengan menggunakan nama yang sama, maka secara hukum mereka bisa mengkomplain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk meningkatkan citra dari produk itu sendiri dengan adanya mereknya, sehingga orang akan lebih banyak mengenal dengan motif-motifnya yang khas, sehingga nanti batik Pendopo Kencono bisa dikenal oleh masyarakat. Sedangkan yang ketiga, nanti taraf yang paling tinggi adalah bisa mengambil dari keuntungan nilai ekonomis. Jadi misalnya nanti ketika mereknya itu sudah settle, sudah maju, maka bisa dibuka diwaralabakan. Itu tingkat yang paling tinggi untuk kepemilikan merek tersebut. HKI memiliki berbagai jenis, yakni hak atau merek, hak atas indikasi geografis, hak atas rahasia dagang, hak atas desain tata letak sirkuit terpadu, hak atas desain industri, hak paten, hak cipta, dan hak perlindungan varietas tanaman. Hak itu banyak ya, jadi beberapa macam. Yang pertama yang paling terdekat dengan pelaku usaha adalah merek.
Jadi misalnya produk tertentu itu diberi nama merek tertentu. Yang kedua bisa juga desain industri. Desain industri itu misalnya batik Pendopo Kencana mempunyai kemasan untuk produknya tersendiri dengan desain yang khusus, itu bisa didaftarkan menjadi hak desain industrinya. Yang ketiga bisa hak cipta. Hak cipta itu misalnya motif-motif dari batik Pendopo Kencana itu bisa didaftarkan, sehingga nanti ketika ada orang lain meniru atau memakai tanpa izin itu bisa mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kemudian ada lagi juga misalnya paten. Paten itu misalnya kalau di batik Pendopo Kencana mungkin dari teknik membatiknya. Dia mempunyai teknik tertentu yang belum diketahui oleh banyak orang, maka itu bisa didaftarkan dalam bentuk paten. Pengguna HKI itu semua ya, semua yang punya produk, yang punya hasil karya itu pasti bisa mendapatkan HKI, karena HKI itu sifatnya kan hak. Jadi boleh diambil, boleh tidak, Mbak. Jadi kalau mau diambil berarti monggo diurus, kalau misalnya nggak diambil nggak apa-apa. Dengan konsekuensinya nanti misalnya karyanya ditiru atau karyanya dipakai oleh orang lain tanpa izin, dia tidak bisa mendapat perlindungan hukum gitu. HKI memiliki manfaat bagi masyarakat, diantaranya membantu mengembangkan kreativitas dan inovasi, menggerakkan sektor real secara nyata dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, HKI juga memiliki manfaat bagi industri, yakni menciptakan daya saing dengan produk sejenis lainnya, menciptakan iklim kondusif dan persaingan usaha yang sehat. Kesadaran pelaku usaha untuk memiliki HKI juga masih rendah. Mereka masih beranggapan jika pengurusan sulit dan mahal, sehingga banyak pelaku usaha yang belum tertarik untuk melindungi hasil karyanya dengan HKI. Untuk mempermudah pelaku usaha untuk memiliki HKI ini, pemerintah juga memberikan pelayanan dengan 2 prosedur, yakni fasilitasi kepada pelaku usaha kepemilikan HKI dengan gratis, serta fasilitas rekomendasi dengan membayar Rp500.000. Para pelaku usaha atau IKM ingin mengurus atau mendaftarkan HKI atau mereknya, itu bisa datang ke Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Jalan Kusumanagara nomor 9. Nanti dengan membawa persyaratan fotokopi KTP-nya harus KTP DIY. Kemudian yang kedua etiket merek itu logo yang akan didaftarkan. Yang ketiga adalah surat izin usaha atau EUMK atau NIB, ya itu salah satu bisa dibawa. Nah, kami di balai itu punya 2 prosedur. Yang pertama prosedur yang namanya fasilitasi. Kalau fasilitasi itu para IKM tidak keluar uang, jadi yang membayarkan adalah negara. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Terus yang kedua itu rekomendasi. Kalau rekomendasi para IKM tetap membayar, tapi hanya 500.000 karena itu mendapat diskon karena menggunakan surat rekomendasi. Walaupun nanti semua pengurusan itu di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Gedong Kuning gitu. Sebetulnya mudah, hanya memang kita harus mengurusnya dari awal ya. Misalnya kita mengurus SK-nya di kelurahan, kecamatan, kemudian kita mengurus IUM, harus ada IUM-nya. Jadi legalitasnya memang harus kita harus kita buat ya, dari mulai SK, kemudian IUM, kemudian HKI. Nah, insya Allah kita di tahun ini akan mengurus hak mereknya. Nah, karena sudah ada branding. Ini kita sudah punya Pendopo Kencana, batik Pendopo Kencana. Nah.